Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Jumpa lagi kita pada hari ini. Nah, kangen juga ya nyapa-nyapa semua teman-teman, sahabat, semua sebangsa dan setanah air. Kali ini saya sedikit dongeng, tapi nyata bagi orang-orang tertentu yang terpilih, yang merasakan, yang melihat dan beberapa hal. Ini saya menyampaikan agak sedikit viral, bisa jadi viral soal meteor. Katanya meteor jatuh di Depok, salah satu perumahan di wilayah Depok, Jawa Barat. Cahayanya hijau agak kemerahan. Nah, itu sekitar tanggal 23 malam ya, atau malam Minggu ya, atau malam Senin ya, pokoknya tanggal 23. Nah, diberitakan di media detik.com, itu ramai viral. Ini saya coba bahas ya, semuanya sih sains, kemudian BRIN sampai juga dengan BMKG menyebutnya itu meteor. Kalau meteor artinya itu kalau sampai jatuh ke bumi, maka dia menimbulkan sedikit goncangan atau dentuman. Tapi ini cahaya turun sampai ke bumi biar seperti kembang api begitu, ada pancaran-pancaran seperti itu. Artinya itu bukan meteor kan? Nah, gitu ceritanya. Ini adalah cahaya atau wahyu, namanya namanya apa ya, sebutin nggak? Brajamukti, namanya Brajamukti. Sesungguhnya itu Brajamukti itu sudah turun, itu dimulai pada 20 Mei malam tahun 2024 ini. 20 Mei malam ya, artinya tengah malam jam 00, artinya menuju ke 21 Mei. Itu Brajamukti, cahaya wahyu Brajamukti turun dari langit. Laki-laki itu wahyu, artinya itu kadang memang turun bisa tengah malam, atau bisa malam, bisa subuh, dan bahkan bisa sampai siang juga akan turun ya. Itu kira-kira kayaknya ada yang yang ini nih ya. Ya, ini dia nyari-nyari. Nah, ini Brajamukti ini adalah wahyu atau nanti turunnya. Jangan, nggak boleh ke situ. Bentar ya, kita ini dulu ya. Maaf sedikit tadi ada gangguan, ada bocah ya tadi. Biasa maklum, namanya angon bocah angon nih begitu.
Di para satria itu harus bisa mengerti, memahami bahasa-bahasa kalbu, bahasa-bahasa suryani anak-anak kecil. Bisa mengerti, memahami, sehingga tahu bahasa nurani itu seperti apa. Kan kita belum anak kecil kan belum tahu kan bahasanya, tapi kan kita sudah, oh ya maunya begini, maunya si bayi ini begini. Itulah bahasa suryani. Jadi judulnya tadi jelas, Putra Batara Indra penerus ajaran suryani. Nah, kembali ke persoalan tadi yang yang turun di cahaya wahyu yang turun di wilayah Depok dan sekitarnya, itu sudah kesekian kalinya sebenarnya turun. Itu sebelumnya dimulai tanggal 20 Mei malam, tepatnya jam 00 di wilayah Yogyakarta. Itu karena memang, kenapa harus di Yogyakarta? Karena memang awal turunnya beberapa kegiatan alam semesta itu di pusatnya di Yogyakarta, di Kawah Merapi. Jadi para leluhur kita itu, leluhur Nusantara, meja bundarnya, rapatnya memutuskan segala sesuatu itu di Kawah Merapi. Maka jangan heran ketika Kawah Merapi atau Merapi mengeluarkan asap dan ada mengeluarkan ini, ya itu kan di dalamnya itu terjadi rapat para leluhur. Artinya semua itu adalah ruh suci. Di situ tidak ada yang aneh-aneh ya, maksudnya gundurwo atau pokoknya hantu dan segala macamnya, dan itu tidak akan pernah mampu masuk ke wilayah situ yang namanya dedemit lah, tidak yang ditakuti orang. Jadi di situ kalau ada Merapi mengeluarkan erupsi awan panas sampai dengan keluar kawahnya, keluar mengalir, artinya di situ ada terjadi rapat ya. Semua seluruh dunia, para leluhur seluruh dunia itu hadir di situ, yang dimotori oleh yang mendapat tugas adalah Ibunda Ratu Dewi Nawang Wulan. Situ dan itu kemudian ada yang disebut Kanjeng Eyang Nabi Hidir, ada Eyang Semar, dan seluruh para eyang-eyang semuanya ada di situ kumpul. Dan termasuk nanti yang disebut kelak Imam Al-Mahdi Putra Batara Indra Satrio Piningit atau Sang Pinili, Sang Kinasi, semuanya di situ berkumpul, dan juga Dewi Sekar Jagat atau yang orang sebutnya namanya Ratu Adil. Semuanya nanti ngumpul di situ ya. Nah, itu sebenarnya cahaya atau wahyu Bradjamukti itu sudah turun dari, saya ulang lagi, dari sejak 20 Mei malam pukul 00 atau masuk ke 21 Mei 2024 atau tahun Masehinya 2024 di wilayah tengah, kemudian wilayah timur dan wilayah barat. Nah, kemarin yang heboh ini di wilayah barat, tepatnya di wilayah Depok, Jawa Barat, di salah satu perumahan. Itu masyarakat atau warga sekitar melihat bahwa ada cahaya seperti meteor, atau mereka menyebutnya meteor, jatuh kemudian menyentuh bumi dan ambiarnya itu seperti kembang api, cubus, tidak ada getaran. Nah, kalau meteor itu kan benda padat. Kalau benda padat jatuh pasti dan dengan kecepatan tinggi itu akan menimbulkan getaran. Nah, ini tidak ada getaran sama sekali, dan begitu mau menyentuh bumi langsung ambiar, dan itu adalah cahaya Bradjamukti. Bradjamukti itu adalah cahaya kemuliaan. Kemuliaan ini
khusus. Dan itu sebenarnya turun bukan hanya malam, itu siang juga, tapi tidak terlihat ya, tidak terlihat secara mata atau kamera. Itu selalu turun itu dengan bertahap terus. Itu cahaya kemuliaan. Nah, tempat nanti kemuliaan itu titik-titik tertentu yang nanti menjadi kemuliaan. Karena kita juga tahu, dan para indigo, para spiritualis juga sudah mulai khawatir tentang pergerakan revolusi alam, atau alam itu menyeimbangkan dirinya. Karena apa? Manusia tidak lagi, artinya sudah susah mau berubah atau merubah diri. Padahal sesungguhnya ada ayatnya, tidak akan pernah berubah suatu kaum kalau bukan kaum itu sendiri yang merubahnya. Nah, ketika manusia tidak mau lagi merubah dirinya, maka alamlah yang akan merubahnya. Nah, tahu sendiri kan kalau alam. Nah, alam juga sudah rusak parah. Penebangan banyak, banjir di mana-mana, gempa di mana-mana. Gempa sesungguhnya itu kan juga ada perbaikan, tapi walaupun diperbaiki, tapi tetap ada yang rusak. Karena di atasnya, di atas bumi ini sudah banyak yang rusak. Penyerapan juga sudah tidak ada. Nah, banyaknya bangunan-bangunan. Itu semua, maka terjadilah namanya megatrust. Ya, yang kita belum tahu nanti kapan terjadinya, dan itu hanya Allah yang tahu, dan sang pemimpin yang ditunggu-tunggu rakyat senusantara tersebut, Satrio Peninit, Sang Kinasi, Ratu Adil, dan kelak Imam Al-Mahdi. Nah, Baraja Mukti ini itu nanti, itu dia setiap turun itu nanti setiap wilayah itu nanti akan turun menandai, arti sebagai tanda nanti wilayah titik tertentu menjadi mulia. Jadi ketika ada nanti yang disebut bencana atau revolusi alam, nanti semua manusia yang terpilih dan tanda kutip ini akan melanjutkan kehidupan berikutnya, maka akan ketemu di situ titik kumpulnya di wilayah itu. Nah, namanya kemuliaan, setiap manusia akan digiring nanti di situ. Allah lah yang akan menggiring ke situ semua, bergerak ke arah situ, nanti ketemu di seperti itu. Jadi inilah informasi yang saya berikan dalam yang warga Depok tersebut menyampaikan, dan dimuat di detik di beberapa media, bukan hanya detik.com, kemudian ada Tribun News, kemudian ada Kompas, ya Kompas. Semua media memuatnya berdasarkan, karena mereka menyebutnya fenomena alam. Sesungguhnya ini bukan fenomena alam, tapi sudah menjadi kehendak Allah. Allah yang maha kuasa, Allah maha segalanya, Allah yang maha menentukan. Dan kepada siapa yang Dia tunjukkan, membuka rahasianya, rahasia di balik rahasia. Artinya rahasia di balik rahasia, hakikat makrifat. Artinya hakikat itu adalah rahasia di balik rahasia, mampu membaca. Hanya orang yang terpilih mampu membaca. Oke, terima kasih. Hanya ini sementara yang saya sampaikan bersamaan dengan waktu panggilan azan. Saya sementara pamit. Yang jelas cahaya hijau kemerahan tersebut yang warga masyarakat Depok melihatnya, itu adalah, sekali lagi, itu adalah cahaya wahyu Baraja Mukti. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Rahayu, Rahayu, Rahayu.